Pengajian Tafsir Al-Jailani, ya, kita melanjutkan surat Yunus, ya, ayat 3-4, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idnih dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadhakkarun ilaihi marji'ukum jami'a wa'dallahi haqqan innahu yabda'ul khalqa summa yu'idu liyajziyal amanu wa 'amilus solihati bil qist walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Ya, ini lanjutan ayat yang ketiga. Inna rabbakum, ya, ayyuhal mu'minun, hei orang-orang mukmin, ya. Inna rabbakum, sesungguhnya Tuhanmu. Tuhanmu siapa? Yaitu Allahu Allah. Alladzi khalaqa, yang telah menciptakan. Siapa Allah? Jadi ini khalaqa fi'il madhi. Ya. Kalau menggunakan fi'il madhi, berarti penciptaannya itu sudah terjadi, ya, karena past tense. Saya telah makan, berarti ya saya sudah makan. Saya sudah mandi, berarti saya sudah mandi. Kalau khalaqa, Allah telah menciptakan, berarti ya penciptaannya sudah selesai. Itu makna fi'il madhi khalaqa. Menciptakan apa? As-samawat, yaitu langit, ya. Itu. Ayil ulwiyat, yaitu ulwiyat itu maksudnya menjelaskan tentang samawat yang bermakna, ya, aspek terkait ketinggian, keuluwian. Artinya posisinya itu ya di atas bumi itu. Wal ardo, dan bumi. Bumi itu apa? Ai alamu tabi'ah al-qabilah lil ingkas minha. Yaitu alam yang sifatnya tabi'i, yaitu alam dunia ini yang nampak secara fisikly itu. Nah, ini oleh ayat ini dijelaskan bahwa Tuhanmu telah menciptakan langit dan bumi. Artinya ayat ini, ya, secara ilmu tauhid menunjukkan bahwa kita ini, ya, hidup, ya, di planet milik Allah itu. Karena yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Kita juga sendiri menjadi ada seperti ini juga Allah yang mengadakan. Ya, jika ini disadari bahwa wujud diri kita ini Allah yang mengadakan, Allah yang menciptakan, wujud alam semesta, bumi, langit dan seisinya juga Allah yang menciptakan, pertanyaannya, masih pantaskah kita melakukan tindakan-tindakan yang mensekutukan Allah? Ya, contoh, tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, atau menuhankan selain Allah. Padahal jelas nyata
wujud kita ini ciptaan Allah. Wujud alam semesta yang menjadi tempat kita ada juga ciptaan Allah. Maka dengan demikian kalau kita paham ya kejadian diri kita, kejadian alam semesta ternyata semua milik Allah. Pertanyaan berikutnya, pantaskah kalian melakukan keingkaran, kemaksiatan kepada Allah? Karena semua milik Allah. Mata kita bisa melihat karena ada ruh dan ruh itu milik Allah. Telinga kita bisa mendengar karena ada ruh dan ruh milik Allah. Kita bisa bicara juga ada ruh dan ruh itu milik Allah. Tapi kenapa ya sudah dikasih fasilitas hidup, kesehatan, ya termasuk fasilitas sarana kehidupan, kok masih banyak yang tertutup hatinya kemudian ingkar melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ini artinya bahwa hati mereka sedang tertutup oleh kegelapan duniawi. Ya. Buktinya apa? Ya, dia nggak merasa. Kehadiran Allah itu tidak merasakan. Seolah-olah dia hidupnya hidup. Gitu. Ditanya siapa yang menghidupkan kamu? Ya, kalau dia ateis ya merasa hidup sendiri. Ya, kalau dia beriman ya Allah yang menghidupkan. Gitu. Maka bersyukur kalau kita diberikan ketersingkapan hijab ini. Punya kesadaran akan kebesaran Allah. Mulai dari melihat ke dalam diri kita, yaitu mikrokosmos sebagai alam shogir, ya, sebagai tajalli al-haq, ya, begitu juga melihat keluar diri alam semesta juga dipandang, ya, bahwa ini juga sebagai tajalli wujudul haq. Gitu. Akhirnya yang ada hanya subhanallah, maha suci Allah, maha besar Allah. Kita nothing, ya, tidak ada apa-apanya. Kita hilang karena kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Ini kalau orang yang memperoleh anugerah nur ilahiyah. Lah, kenyataannya di tengah masyarakat kita ini antara yang eling sama Allah dan lupa sama Allah, itu lebih banyak yang lupa kepada Allah. Kenapa dia menjadi lupa? Ya banyak faktor tadi. Banyak faktor karena tidak tersentuh dengan ilmu-ilmu yang bisa menyadarkan soal ketauhidan. Juga karena keras hatinya, ya, yang merasa ya seolah-olah fasilitas dunia yang ada ini ya hasil kerja kerasnya. Sama sekali mau mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang terhijab hatinya sehingga tidak merasakan kebesaran Allah yang nyata, yang kita rasakan, yang nyata juga di hadapan kita. Itu. Dalam proses penciptaan langit dan bumi di sini dijelaskan ayat berikutnya fi sittati ayyamin, yaitu pada 6 hari, ya. Ai sittati jihadin. Syekh Abdul Qadir Jailani menafsirkan sittati jihad yaitu 6 arah. Id yatawahamul imdad wal amad wal aktor fiha. Jadi 6 hari ini ya maksudnya ya hanya Allah yang tahu, ya, maksud dari sittatu ayyam 6 hari. Kalau pakai teori martabat 7 ya ini lebih mudah untuk memetakan itu. Kalau ayat
Ini dikaitkan dengan teori martabat 7 ya. Inna rabbakum wawladhi khalaqas samawati wal ardo fi sittati ayyam ya. Ini berarti sudah proses di alam hudus, alam baru. Allah sudah menciptakan bumi, langit seisinya, termasuk matahari, bulan, dan planet-planet lainnya. Itu semua sudah diciptakan oleh Allah secara rapi, terperinci, gitu ya. Kalau kita membaca ayat lain yang berbunyi wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'idatan wa tafsilan likulli syai'in ya. Ini ayat ini cukup bagus sebagai dasar soal perencanaan Allah sebelum diciptakan alam semesta. Kalau ini kan kholako itu sudah proses penciptaan. Jadi proses perwujudan. Sebelum proses perwujudan itu ada proses wakatabna. Kami telah tulis. Kalau bahasa modern kami telah desain. Kalau kita analogkan ya proses ini pembuatan mobil ya. Wa katabna lahu fil alwah. Itu desainer ya dalam membuat konstruksi bentuk mobil ya, itu sudah final dalam bentuk file dan dalam bentuk perhitungan yang presisi. Begitu juga Allah. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' ya mau'idatan, bahwa Allah sudah mendesain segala apa yang akan ada di alam semesta ini. Ya, wa katabna lahu fil alwah. Kemudian wa tafsilan min kulli syai', dan dilakukan secara terperinci, tafsilan, detail. Itu. Kalau mobil tadi ibarat baut-bautnya itu sudah final, ukurannya berapa itu sudah final. Itu. Ya, kaitannya dengan alam semesta, Allah mendesain alam semesta fil alwah. Alwah itu jamaknya lauhun, itu papan. Alwah itu jamaknya lauh, jadi beberapa papan. Kalau kita pahami ya, yang dimaksud ini adalah lauhil mahfud, bahwa di lauhil mahfud itu ya ada istilahnya big data, yang mana database rencana penciptaan alam semesta ya, big datanya itu sudah ada di lauhil mahfud. Nah, kemudian khalaqas samawati wal ard, ini proses mulai penciptaannya. Nah, proses penciptaan ini tidak bisa keluar sedikit pun dari wakatabna lahu fil alwah, dari desain yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala di lauhil mahfud. Itu contoh ya, bikin alam semesta, kemudian masuk ke Indonesia, masuk Jakarta, masuk kampung kita, desa kita, termasuk mendesain diri kita. Itu semuanya sudah ada wa katabna lahu fil alwah. Nah, sedangkan ini kalau dalam teori martabat 7 ini masuk wilayah qadim. Kemudian hudusnya ini ayat ini, alladzi khalaqas samawati wal, dari tidak ada awalnya menjadi ada. Ada langit, ada bumi. Ya tentu ada bumi baru ada langit. Ya, ibarat ya ada cincin baru ada lubangnya, gitu kan? Ada bumi, ada langit. Ya, kemudian dan perangkat yang menyertainya.
dengan pengaturan yang presisi gitu. Ya, coba kalau tidak diatur oleh Allah, ya terjadi benturan planet-planet itu, apa tidak berbahaya? Karena sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa, dan ini sudah menjadi sunnatullahnya, ya di Al-Quran sudah dijelaskan, walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan kamu tidak akan menemukan sunnatullahnya ini akan berubah-ubah. Artinya sudah menjadi sistem yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Ini kholako. Jadi menarik. Jadi prosesnya itu dari kataba, kemudian kholako, terus setelah kholako ja'ala. Nah, ja'ala ini proses yang terjadi di alam semesta. Contoh, setelah ada bumi dan langit, ada matahari bulan. Ya, kalau mataharinya muncul berarti menjadi siang. Kalau bulannya muncul berarti menjadi malam. Kalau matahari terbit berarti itu menjadi rawasya. Oh, Allah menjadikan siang untuk mencari sumber penghidupan. Oh, Allah menjadikan malam sebagai tempat untuk istirahat. Nah, ini ja'ala. Nah, kemudian ada lagi wa ja'alna minal ma'kula syai'in hayyin, ya. Ini ada, kemudian Allah ya menjadikan ya air, ya itu wakana arsyu alal ma', ya ada penjelasan, dan arsnya Allah itu ada di air. Kemudian wa ja'alna minal ma'i kullasain hayyin, dan Allah menjadikan dari air segala menjadi hidup. Ya, pohon menjadi hidup ya karena ada unsur air, dan air ini ya di ayat sebelumnya disebut wakana arsyuhu, yaitu menjadi tempat penghidupan, dan yang menghidupkan tumbuhan dan lain-lainnya tidak ada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Summastawa alal ars, ya summastawa, kemudian istawa, ya istawa itu naik, ya setelah langit bumi sistem ini diciptakan, ya kemudian naik alal arsi, atas aras. Nah, di sini antara madhab Ahlussunnah wal Jamaah dan kelompok di luar Ahlussunnah punya pandangan yang berbeda. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah tetap dalam posisi tanzih, ya menjaga kemahasucian Allah. Ya, tidak boleh dipahami istawa Allah naik itu ya kayak diibaratkan ya pesawat itu naik, kemudian al istawa itu ada sebuah ars, kemudian duduk di sana, yang diilustrasikan secara fisikly, ya itu Ahlussunnah wal Jamaah tidak menerima paham itu. Ya, maksud istawal al-ars, ya Allah bersemayam di ars itu, yaitu dalam pengertian bila aina wa kaifa wa kam. Ya, tidak tanya di mana, bagaimana, dan berapa. Ya, artinya tetap laisa kamislihi syai'un, ya berpegangannya itu tidak boleh diilustrasikan sebagaimana ilustrasi pada makhluk. Contoh di sumastawal ars diibaratkan Allah duduk bersamayam di atas kursi di ars, diibaratkan ya kursi fisik, duduk dipahami fisik. Nah, ini bertentangan dengan ayat laisa kamislihi syai'un. Pandangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tetap menjaga, ya, tidak bisa diilustrasikan dalam bentuk fisikly sebagaimana yang dipahami oleh pemahaman pada umumnya. Maka di sini summastawa Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan bila tawahum tarohi, ya, tanpa ada tawahum. Tawahum itu pemahaman yang sifatnya itu memunculkan kelemahan. Wazaman wal muhillah ma yaktihi lafdhuhu.
Yudabbiru Allah mengatur al-amro, ya, al-amro segala perkara. Apa yang dimaksud yudabbil amro? Allah telah mengatur segala al-hawadis, segala peristiwa yang akan terjadi di alam semesta, ya, yaitu di hawadis, ya, seperti penciptaan makhluk yang ada di bumi, ya, seperti Adam dan anak keturunannya, kemudian ya ada pohon-pohonan, ada buah-buahan, ada ya ikan, ada binatang, itu semua yudabbirul amr, Allah sudah mengatur semuanya. Al-hawadis yaitu makhluk-makhluk yang baru, al-kainati yang kainah yang ada, bil istiqlali secara istiqlal, merdeka. Ma min syafi'in, tidak ada yang bisa memberikan syafaat minal madhahir wal masnu'at, dari segala yang nampak dan yang diciptakan, illa mim ba'di idnihi, kecuali ya sesudah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma min syafi'in illa mim ba'di idnihi, jadi tidak ada yang bisa memberikan manfaat, memberikan pertolongan apapun, semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dalam bahasa yang lebih agak terbuka, ya semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikumullah, demikian itu ya Allahu Allah, Rabbukum itu sebagai Tuhanmu, fa'buduhu maka sembahlah Allah, gitu. Jadi yang dimaksud yang mengatur alam semesta sedemikian rupa, ya, sampai ya tidak ada yang bergerak di bumi ini tanpa kehendak Allah, sampai daun jatuh pun, ya, itu semua sudah diatur oleh Allah. Berarti nasib kita pun itu sudah ada dalam genggaman aturan Allah itu. Nah, itu perlu disadari, itulah Tuhanmu. Kalau itu Tuhanmu, fa'buduhu, sembahlah yang benar. Jangan kamu sekutukan dengan yang lainnya. Fa'buduhu, maka sembahlah Allah, haqqa ibadati, dengan sebenar-benarnya ibadah, hatta ta'rifuhu, sehingga kamu mengenal Allah. Nah, ini penjelasan sufistiknya itu. Jadi sembahlah Allah, karena ternyata sama-sama umat Islam menyembah Allah, tapi kualitasnya beda-beda. Itu. Ada yang menyembah Allah ya sekedar melepas tanggung jawab, ya sholat sih sholat itu. Yang penting sudah sholat gitu. Soal substansi sholat harus ingat kepada Allah, dia nggak begitu paham. Yang penting udah sholat gitu. Ya ini ada yang seperti ini gitu. Ada juga yang sholatnya sudah mulai ada kesadaran ingat Allah gitu. Nah ini orang-orang yang sudah mulai belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu hakikat, sudah memahami soal ketuhanan, siapa yang disembah, itu sudah mulai terbuka pemahamannya. Gitu. Fa'buduh, maka sembahlah dia, ya dia Allah. Karena ada makalah lain, ya la tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Tidak sah ibadah seseorang atau tidak sempurna lah sebelum dia mengenal siapa yang disembah. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani, haqqa ibadati, sebenar-benar ibadah,
hatta ta'rifuhu, sampai kamu mengenal Allah. Ini relevan dengan ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi tuntutan untuk beribadah yang mengenal Allah, ya ini adanya di ajaran tasawuf, ajaran tarekat. Kalau ngajinya fikih, ya sholat yang penting sudah netepin fardunya wudu, sunahnya wudu, rukunnya sholat, sunahnya sholat. Salam selesai sudah. Tidak bisa sampai hatta ta'rifuhu, sampai mengenal Allah tidak bisa. Maka dalam ibadah ya harus ditingkatkan, tidak sekedar ngaji fikih. Ngaji fikih tetap penting karena sebagai dasar untuk beribadah, tapi harus dinaikkan kualitasnya, yaitu ditambah ngaji tasawuf. Itu. Sehingga hatta ta'rifuhu, sampai mengenal Allah, itu bisa dirasakan kalau kita ngaji ilmu tasawuf. Kalau ngaji fikih sulit untuk bisa mengenal Allah. Kalau dipaksakan ya pasti, misalkan ngajinya fikih tok ditanya, Allahu Akbar, kamu ingat Allah? Iya. Tapi yang kamu ingat Allah yang bagaimana? Itu yang kaligrafi alif lam lam ha itu. Nah, ini apakah itu Allah? Tidak. Itu hanya tulisan. Ya, Allah sebagai zat wajibul wujud. Itu. Hakko ma'rifatihi, dengan sebenar-benar ma'rifah mengenal Allah itu. Jadi fa'buduhu, ini bisa dirasakan bagi para salik yang istiqomah ya dalam ngajinya, istiqomah dalam zikirnya, istiqomah dalam riyadhah mujadahnya. Pasti lambat laun Allah memberikan anugerah kemakrifahan di dalam ibadahnya. Lama-lama ngerti yang dimaksud Allahu Akbar gitu ya. Allahu Akbar itu memiliki kesadaran yang dahsyat. Ya, tersingkap makna Allah ditambah akbar, muncul keagungan yang luar biasa yang menenggelamkan dirinya, menenggelamkan keakuannya, menenggelamkan kesombongannya, menenggelamkan segala-galanya. Ini kalau sudah paham Allahu Akbar, baru Allahu Akbar gitu. Afala tadzakkarun, apakah kamu tidak eling? Ini kalimat yang jewer kita ya gitu. Coro ibadahmu itu sudah benar-benar hakko ma'rifatihi, sudah benar-benar mengenal Allah sampai ma'rifah atau belum? Apakah kamu wayatafakkaruna wahdatal dzati, apakah kamu pernah berpikir tentang keesaan zatnya, wa udmata asma'ihi, dan keagungan namanya, wa sifatihi, dan sifatnya. Alah, ini bisa dirasakan bagi orang yang sudah paham tauhidul af'al, mengesahkan semua perbuatan, tauhidul asma, mengesahkan semuanya nama, tauhidul sifat, mengesahkan semua sifat, tauhidul dzat, mengesahkan semua dzat. Kalau sudah ngaji ini, baru mulai terbuka pemahamannya tentang tatafakkaruna wahdatal dzatihi wa utmata asma'ihi wa sifatihi. Ayyuhal uqala, hei orang-orang yang dikasih akal oleh Allah, al-majbuluna ala tafakkur, ya mbok yao akalnya ini dipakai untuk tafakkur, untuk merenung, untuk berpikir gitu. Ini istilahnya dijewer supaya disadarkan, akalmu itu mbok ya digawe mikir, digawe angen-angen supaya eling ya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alat tafakkuri wa tadakkuri, dan tadakur. Ya tadakur ya eling. Fi ala illah, pada ciptaan Allah, wa nikmaihi, wa na'maihi, dan kenikmatan Allah. Jadi melihat ciptaan Allah, melihat nikmat Allah itu selalu yang dipandang Allah. Itu maka
tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jadi yang diperbolehkan untuk merenung berpikir itu adalah ciptaan Allah. Tidak boleh berpikir mendalam tentang zat Allah. Sebab ini wilayah zona larangan. Pasti ahmak, pasti rusak. Itu ya, mudah-mudahan dengan penjelasan ini ya bisa semakin menyemangati kita ya untuk belajar ilmu tasawuf, ilmu hakikat dan ilmu thariqah. Karena 3 hal ini ya yang bisa menjadi wasilah untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pengajian malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan dengan zikir.